Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ulangi sedikit tanbihun peringatan. Wa qala tanbihun la yas'al ibra'u minal majhulid da'ini awil madini lakin bima fihi mu'awadhatun ka in abra'tini fa anti taliqun la bima ada dhalika 'alal mu'tamadi wa fil qadim yasihhu minal majhuli mutlaqa walau abra'a thumma da'a al jahla lam yuqba zahiran bal batinan dzakarahu Rafi'i wa fil jawahiri an Zubaili tusaddaqu as-saghiratul muzawwajatu ijbaran biyaminiha fi jahliha bimahriha qala al-Ghuzzi wa kadal kabir mujbaratu indalla al-halu ala jahliha. Sampai ke situ kemarin ya. Wa qala wa tariqu Ibrahim minal majhuli ayyubri'ahu mimma ya'lamu annahu la yanqusu 'anid daini ka alfin syakka hal dainuhu yablughuha aw yanqusu anha walau abra'a min mu'ayyanin mu'taqidan annahu la yastahiquhu fabana annahu yastahiquhu bari'a. Waqala dikatakan cara membebaskan piutang yang tidak diketahui jumlahnya. Nah, ini adalah hendaknya pemiutang membebaskan, mengibrahkan sejumlah yang ia tahu bahwa lebih kecil daripada piutangnya, sebagaimana ia ragu apakah piutang mencapai jumlah itu atau tidak. Ini orang kalau banyak hutang lupa membayar. Nah, tuh kesana sini bagaimana tersebut itu ya, masalahnya besar. Wa qala apabila seseorang mengibrakkan, membebaskan sesuatu barang dalam keadaan berkeyakinan bahwa itu bukan haknya, kemudian ternyata itu haknya, maka adalah menjadi bebas, pengibrakan tetap menjadi. Nah, tuh kita bilang kamu utang sama saya sekian-sekian, ternyata saya kurang yakin tahadan tidak utang sama kamu, udahlah saya bebaskan separuhnya, kata saya. Pas saya bebas separuh, ternyata ada catatannya memang diutang semua, tetap separuh saja dibayar karena engkau sudah bebaskan tersebut itu. Nah, ya. Jadi hati-hati berutang tuh. Ini kadang utang enak bayarnya, orang minta macam pemusuh. Ya. Wa qala wa yukrahu li mu'tin tabdilun fi atiyati furu'in wa insafulu walawil ahfada ma'a wujudil awladi alal awjuhi sawa'un kanat tilkal atiyatu hibatan am hadiyatan am sadaqatan am waqfan au usulin wa in ba'udu sawa'un adzakaru wa ghairuhu illa litapawuti hajatin aw fadlin ala awjuhi qala jam'un yahrumu. Makruh hukumnya dibenci bagi pemberi mengadakan
Fadlil, pembedaan banyak sedikit dalam pemberiannya kepada anak keturunannya, sekalipun cucu dengan anak, atas dasar beberapa wajah, dan baik itu pemberian hibah atau hadiah atau sedekah maupun wakaf. Demikian pula dalam pemberian kepada orang tua ke atas, baik lelaki ataupun bukan, kecuali lantaran adanya perbedaan hajat, keperluan atau keutamaan atas dasar beberapa wajah. Waqala jam'un, segolongan ulama berkata bukan makruh tapi haram. Tuh, kalau pemberian dibedakan. Jadi kalau kita hidup, maka itu disamakan anak kita laki perempuan, besar kecil, tua dan muda. Jangan sampai membuat kecil hatinya tersebut itu, ya, ketika membagi itu, ya. Wa qala wa naqala fi rawdati 'anid darimi fa in faddala fil asl bal yufaddilil umma wa aqarrahu lima fil hadis anna laha thulutsail bir bal fi syarh Muslim 'anil muhas anil mahasibi al ijma'u ala tabdiliha fil birri alal ab. Coba kalau ada yang patut dikasih siapa yang lebih banyak, bapak kah ibu kah? Tinggal ya. Di dalam An-Nam Ar-Rawdah, Imam Nawawi berkata menukil dari Ad-Darimi hadis, ya, dan jika mentabdil memberikan perlebihan pemberian kepada orang tua, maka hendaknya melebihkan ibu dulu, ya. Ucapan ini kemudian diikuti oleh An-Nawawi sebagai berdasar satu hadis yang menerangkan bahwa 2/3 kebaktian adalah untuk ibu. Bahkan disebut dalam syarah Muslim sebagai menukil daripada al-muhasibi bahwa mengutamakan berbakti kepada ibu daripada ayah. Itulah ada ijma. Sama-sama berbakti tapi ibu diutamakan. Ya, maka dikatakan siapa ya Rasulullah yang boleh ambil kata Nabi, al ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka, makmu baru bapakmu. Ya. Wa qala furu'un, di beberapa cabang, ya. Al hadaya al mahmulatu indal khitani milkun lil abi wa qala jamun lil ibni fa alaihi yalzamul aba qabuluha. Ini kalau sunatan anak gimana? Hadiah-hadiah yang diberikan sewaktu khitan, nah, adalah milik sang ayah. Segolongan ulama berpendapat milik anak yang dikhitan, sedang ayah yang wajib menerimanya. Itu jangan kata kasih ke anak, kasih aku kok bapak ngambilnya. Ya, kalau orang tua sifatnya mengalah, apapun diberikan. Maka sebenarnya ya itu milik anak lah sebetulnya, ya. Tapi dalam pendapat itu milik ayah, karena ayah itu yang wajib untuk menerimakan tersebut itu, ya. Karena kalau diberikan semua nanti yang tak berhitan tuh dia merasa juga ayah kan pilih. Itu sebab pula maka kalau ayah yang ngasih mungkin diberikan sebagian besar daripada anak yang dihitan itu, sebagian lain untuk anak yang lain. Itu kalau bapak bisa membagikan, tapi kalau anak tidak mau dia berbagi. Kalau anak tak mau dia berbagi, iya. Wa qala wa mahalul khilaf idza atlaqal muhdi falam yaqsud wahidan minhuma wa illa fahiya liman qasadu ittifaqan. Kalau dia berkata tempat perselisihan pendapat di sini adalah jika pemberi hadiah memberikannya secara mutlak, mungkin buat anaknya atau pada umumnya, tidak memaksudkan salah satunya. Kalau dengan memaksudkan salah satunya, maka dengan sepakat ulama adalah menjadi milik yang dimaksudkan tersebut. Jadi bilang kami datangnya untuk kendurian orang khitanan, udah itu semuanya.
Tapi kalau misalnya ini buat anak yang dikhitan, kata hadiah itu udah boleh dipisah, kasihkan yang di anak yang dikhitan itu. Ya, nah itu ada perbedaan. Nah, ini nama saya tulisannya katanya. Ah, itu ya. Sampai begitu menjaga prasangka hal-hal tersebut itu ya. Wa qala wa yajri dzalika bima yu'tahu khadimas sufiyati fahuwa lahu faqat indal itlaqi aw qasdihi walahum inda qasdihim walahum inda qasdihima ay yakunu lahun nisfu fi ma yadhhar. Ketentuan seperti itu berlaku pada pemberian untuk pelayan orang ahli sufi. Ya, orang sufi terkenal dengan dikatakan darahnya masjid. Karena sahabat Nabi itu banyak ahli sufi juga, dia tak lepas daripada masjid. Ya, tapi tak meninggalkan juga untuk bercari. Ya. Kalau kita sudah ibadah lupa orang kasih makan. Tak cocok. Karena satu riwayat mengatakan di Madinah itu ada seseorang mengaji, ibadah khusus mengaji dan ibadah. Dipanggil Nabi, ta'al ya fulan, kemari. Saya tahu kamu ini kan mengaji, belajar, ibadah khusus. Kamu punya anak istri kan? Iya, ya Rasul. Saya punya. Jadi anak istri kau itu saya kasih makan siapa? Saudara saya pun dia pedagang di pasar. Ya, dia kasih makan anak bini saya. Kata Nabi SAW, aku ka'abad minka. Saudara kamu lebih mantap ibadah daripada kau. Paham? Jangan bikin anak ngocak bini, orang kasih makan, botak kau nih. Ya, paham tuh, suruh orang. Itu banyak orang kadang pergi ke sana ke sini yang kasih makan keluarga, yang lain tak cocok itu. Yang menimpati kau nyusahkan orang lain. Tidak boleh ditinggalkan tersebut itu. Paham apa paham? Tuh Nabi panggil tersebut itu. Waqala, pemberian ini menjadi milik pelayan jika diberikan secara mutlak atau dimaksud untuk dirinya, menjadi milik ahli sufi jika dimaksudkan untuknya, dan menjadi milik bersama jika dimaksudkan untuk mereka berdua. Yang zahir adalah bahwa untuk pelayan mendapat sebagian separuh itu kalau dia melayani tuh. Jadi kalau hadiah ditulis namanya buat si Ano langsung silahkan ya. Tapi kalau buat ini buat khitanan keluarganya siapa, si Kevin, udah itu semuanya masuk. Tapi kalau buat anaknya sunatan, itu buat anaknya. Buat emaknya tidak mungkin untuk disunat. Ya beda ya, lain kan kisahnya itu. Wa qala wa qadiyatu dzalika annama i'tida fi ba'din nawahi min wad'i tasatin baina yaday sahibil farahi liyadha'a an-nasu fiha darahima thumma yuqsamu 'alal haliqi awil khaini awil khatini aw nahwihima yajri fi dzalika tafsilu. Wa qala, sesuai dengan itu maka suatu kebiasaan yang terjadi di berbagai daerah berupa memasang cawan di sebelah orang yang sedang berhari bahagia khitan. Ya ada kadang tempat air khitan tersebut itu. Ya ada kalau orang ketika syukuran itu kan siapkan kadang tempat itu yang harum-haruman tuh biasa kan ya. Kenapa? Terkadang kalau kedokteran itu taruh semua itu dia bila potong bendanya dimasukkan ke situ. Bukan akal cucu bikin sate ujungnya itu. Hitannya itu. Ya. Paham ya itu? Kenapa? Agar para pengunjung meletakkan uang di situ. Kasih tempatkan samping. Nah, kan ada biasa nunggu, ya dak? Karena bahagia mana? Ini tempat anunya nih. Kalau sekarang orang tidak pakai itu lagi, pakai apa namanya? Pakai apa namanya? Keris. Aduh. Pakai celengan tuh.
masukkan. Ya lah. Kalau pakai masukkan dalam talam, angkat kawan yang lain, masuk situ lah, ada tukang jaganya tuh. Sedangkan itu aja bisa hilang. Allah. Nah, kemudian dibagi kepada juru khitan atau tukang cukurnya atau sepadannya adalah berlaku perincian seperti di atas. Nah, kan dibagi nih, nanti akan bersianu-sianu. Ada bagian itu. Ya, ada satu tempat diikuti juga lah. Ya. Kenapa? Ada mau tanya di situ. Baca tuh. Pendapat dia. Ada di hutan yang ada di hitan yang tua tuh. Nah, sampai kemana bacaan tadi? Ya, tak apa ya, kalau tanya silakan ya. 11 sudah ya. Silakan kalau mau tanya lagi. Masih ada? Paraon tadi ya. Fa'in qasada dzalika wahdahu aw ma'adhu dharaihi al-mu'awinina lahu umila bil qasdi wa in atlaqa kana milkan li sahibil farahi yu'tihi liman yasha. Ini hadiah-hadiah kasihan orang tuh ya. Apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk tukang khitan, tukang sunat sendiri atau beserta para pembantunya, maka dilaksanakanlah maksud tersebut. Kalau diberikan secara mutlak, maka menjadi milik yang sedang berhari bahagia, yang khitan atau cukur. Secara mutlak itu buat orang sunatan aja. Dia terserah akan dibagikan kepada siapa kehendaknya. Tapi lebih buat bidannya, itu mesti dikasih, karena sudah disebutkan itu ya tentang itu. Tapi jarang lah di kita ya gitu ya orang. Masalah. Ya jelas. Kau sunatan umur berapa kemarin? 7 tahun. Sudah puber ya? Sudah berbulu baru sunat. Dipegang kajung dia. Kelas 5 ya, 11 tahun. Berbulu dah. Itu 10 tahun ada masalah, 11 tahun tak boleh lagi gabung sama adik tidur. Bisa dipisahkan, paham tak? Ya, kau berapa tahun kemarin sunat? Kelas 5. Sekarang umur berapa? 21. Kemarin sunatan dah, sekarang nyambung penyunatan pula ya. Begini sudah. Dah dia, ya. Allahu Akbar. Kenapa? Kau sudah sunat nih. Sudah sunat. Dengan apa? Kapak. Kita dulu kecil-kecil ada dengan apa? Dengan apa tuh? Sembilu. Ya, kita di jalan Kemakmuran dulu. Siapa namanya? Ya, yang direndam peler kita seminggu hari. Siapa? Wak Leman ada. Dekat Mama Timahera yang jual martabak Mamang tuh. Di situ tuh 40 kuih itu dicampur di ayo direndam ujung pelernya. Ya, itu dekat Pamahlan tuh rumahnya. Ya, dekat situ rumahnya tuh tukang sunat tuh. Kalau nengok ngeri kau sunat tuh, aku bilang. Allahu Akbar. Kenapa? Ada yang jatuh? Coba ambilkan apa? Yang jatuh di bawah. Tuh, mana? Apa nak? Tak nampak Ustaz. Coba. Ada ya. Jangan kau salah pegang. Pegang bendaku. Kotak kau nih. Nih. Budak. Tak cukup yang megang di rumah ya? Ya, dulu sunatan kita ya pakai sembilu itu. Ya. Kita ingat dulu pernah sama sunatan dengan dokter Jerman enggak ada? Tahu dokter Jerman di Mapati Lama tuh dokter Jerman. Tak berani sunat pakai gila. Ini bertiga beradik sunatnya, nangis yang besar-besar tuh. Ini tak nangis ya. Mahalan aku ingat tuh ya, sunat di atas ya. Di atas sunat di paling kecil dia. Bertiga beradik sunat ya. Ya, Udin, Ahmad, ini sama dia tak? Kalau aku bohong tanyalah dia. Aku ingat dia begini gitu dia bersunat. Yang lain tuh nangis, semua dia cuma tak nangis. Kau. Kemarin ada sama pesunat tuh anak tetangga aku tuh. Dia operasi.
Pelir tuh masuk ke dalam anunya, ujungnya itu gendut orangnya, pasti tarik ya. Ada seorang batal asar bacakan doa kemarin, itu sunatan, dioperasi sama dokter. Kenapa dok? Dia bilang ini macam kura-kura pak, dia bilang. Iya, ya kan? Ya dulu terus orang sunat kau salah-salah, Allahu Akbar, berbalik kulub dia, kulub sudah bantu kan berbalik lagi dia, kulub. Kalau kulub tuh mesti disunat balik, dulu tak pakai jahit bang. Nah tuh, ya ngeri dulu dekat jalan Antara, dekat jalan Kemamuran, di depan rumah siapa? Cina yang jual ikan dapat tengketong, ya bang Halan. Aku ingat tuh tengketong namanya, Cina jual ikan dekat tengketong, Cina. Nah, tahu kau besar aja kalau udah ingat, apalagi kau kecil-kecil udah ingat. Aku cuma 4-5 tahun umur aku udah salah gitu, sunatan, paham? Ya, kau kelas 5 ya, 11 tahun dah besar nih, sama. Nak bini baru sunat, dah tahu noyok dah, tahu noyok tuh, ngintip-ngintip dah, Allah Akbar. Ada yang mau tanya gitu? Allah, kan ya. Wa qala wa bihadza yu'lamu annahu la nadrahu huna lil 'urfi amma ma'a qasdi khilafihi fawadihun. Dengan begitu maka bisa diketahui bahwa dalam masalah ini 'urf tidak berlaku, biasaan. Adapun dengan adanya dimaksudkan secara berselisih dengan 'urf, itu kebiasaan satu negeri, yang berlaku adalah telah jelas. Jadi negeri kita itu kalau sudah begitu, orang kalau kenduri khitan itu bukan, itu memang sunnah. Setelah khitan itu kenduri sunnah ya. Cuman yang tak sunnahnya berjoget tadi, bergoyang kulit peler itu, dijogetkan orang anak hitanan berjoget ke kerjaan, begendang, betul tak? Tuh sekarang kan begitu tak? Sunatan dia bilang, kasihan bergetar sunat tuh, bendanya digoyang sama organ orang tuh. Ya itu ya sunnah itu kenduri ya setelah khitanan itu. Kenapa adzan ya? Belum. Wa qala wa amma mal itlaqi fali anna hamlahu ala man dzukira minal abi wal khadimi wa sahibil farahi nadharan lil ghalibi anna kullan min haula wal maqsudu huwa urfus syar'i fayuqaddamu 'alal 'urfi al-mukhalifi lahu bi khilafi ma laysa li syar'i fihi 'urfun fa innahu tuhkam fihi al-'adatu. Adapun yang diberikannya secara mutlak, maka justru menjadi milik orang-orang tersebut, ayah, pelayan di rumah yang khitan dan sebagainya, di orang berkhitan itu, selagi tidak disebut yang tukang khitannya ya atau bidannya, adalah mengingat bahwa pada ghalibnya, pada umumnya mereka lah yang dimaksudkan. Karena umumnya orang berkhitan, tidak ada orang ngasih tukang khitan, pada umumnya orang ngasih yang sunatan lah pada umumnya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ada tak ke parcel kau hadiah ini untuk tukang khitan? Mana ada orang untuk orang yang berkhitan tuh. Kita kan begitu semuanya tuh. Ya. Dan sistem penentuan seperti ini adalah urf syar'i dan menjadi kebiasaan hukum. Yang mana didahulukan atas uruf lain yang bertentangan dengannya. Jadi kalau memang sudah kebiasaan orang untuk hadiah buat itu, maka dilakukan, bukan orang yang menyunat atau pelayan sunatan tersebut itu. Kenapa? Baca. Nah bagi harta lagi nih, nanti aku datang. Ya, 6. Adzan? Belum lagi Apa dengan nengok ke Jelas itu. Yang kau doakan. Kenapa kau mati sebanyak kenduri kau? Lihat ada banyak utang. Wa qala wa min thamma law nadhara liwaliyin mayyitin bimalin fa in qasada annahu yamlikuhu lagha wa in atlaqa fa in kana ala qabri ma yuhtaju lisarfi fi masalihihi surifa lahu wa illa fa in kana indahu qaumun i'tida qasduhum bin nadri lil waliyyi surifa lahum.
Dari keterangan di atas kita baca tadi, ya, apabila seseorang menadarkan hartanya untuk seseorang waliullah yang telah mati, nah dengar nih ya, maka bila ia memaksudkan hartanya itu dimiliki sang wali adalah gagal nazarnya, mana bisa diterima? Ya, dengar nih. Dan apabila secara mutlak jika makamnya memerlukan sesuatu untuk kemaslahatan padanya, maka ditasarrufkan untuk kemaslahatan tersebut. Rusak mungkin makamnya, silahkan dibaiki. Itu yang dibiarkan juga. Paham apa paham? Nah, kalau tidak maka jika di sana terdapat segolongan orang yang telah menjadi adat, ya, harta nazar kepada wali Allah diberikan kepada mereka, maka harta diberikan kepada mereka. Tuh ada orang-orang yang menjaga itu. Kita dulu di sini ya, di kuburan Karamat ya. Di Karamat tuh dulu pada 2 tuh turun tuh semua. 1 tuh lah kuburan tak jatuh. Ya. Jadi saya diminta waktu itu ceramah lah saya di situ waktu itu. Dan ceramah itu orang banyak lah nyumbang. Bata ini. Jadi tuh di kuburan Karamat tuh kan. Itu kan di Parit 2 tuh, jalan tuh itu jatuh tuh, kuburan jatuh, termasuk datuk saya di situ jatuh. Hilang kok, diangkat sama bapak saya. 1 itulah tak jatuh kuburan, air sederas itu tak jatuh. Itu makanya bilang orang kuburan Karamat kemarin. Itu nisannya cuma 1, tinggal bikin orang sumbang sana sini di situ, dibangun balik itu. Yang istilah kuburan Karamat tadi kan, itu di situ. Jelas apa jelas? Setelahnya mengatakan dari Jawa. Asalnya itu salah satu, kalau tidak salah saya katanya itu muridnya Sunan apa yang di Gresik. Siapa tuh? Maulana Malik Ibrahim. Sunan apa namanya? Tak tahu kah? Itu dia sebagai pejuang pendakwah pula, keliling dari Palembang. Meninggal di sini, dikuburkan. Tuh. Itu makanya orang bilang kuburan Karamat itu. Kau percaya tak usah, tak apa-apa. Kau percaya tidak, kalau kau nak mati ke Karamat kan aku bacakan kau. Ya, jangan sih ribut. Ya, dosa ribut. Itu ayah saya sendiri ngomong. Ayah saya dulu zaman Guru Daud sama-sama tuh. Kuburannya semua tuh hilang kena air itu. Itu aja tinggal depan pondok kan? Itu tinggal cokor situ. Bertahan tanah itu. Tahan. Nah, itu tadi. Makanya bila orang kuburan Karamat itu sih ternyata memang pejuang ulama dari Pulau Jawa. Ya, itu salah satu murid Maulana Malik Ibrahim. Sunan yang di Gresik sana. Paham? Ya. Itu terkenal. Atau orang wali 9, 11. Paham itu ya? Itu di situ. Itu saja saya baca sejarahnya ya. Ada yang mau tanya lagi? Nanti lah hitungan kenduri ada ya. Mati dulu kabar kenduri. Tuh. Kira anak kenduri makan yang gratis. Itu ya. Allahu Akbar. Wa qala walau ahda liman khallasahu min zalimin li alla yanqudha ma fa'alahu lam yahilla lahu qabuluhu wa illa halla ay wa in ta'ayyana alaihi takhlisuhu. Apabila seseorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain yang sanggup menolongnya dari gangguan si zalim, dengan catatan tidak akan melepaskan tangan pertolongannya, maka hadiah itu tidak boleh diterima. Kalau tidak dengan catatan tersebut, maka halal diterima, sekalipun dengan pasti ia akan dapat menyelamatkannya. Tuh. Karena hakikat menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar daripada kita. Nah, makanya tidak dibolehkan dari sogok menyogok itu. Masalahnya nak pemilihan menang, sogok dia, cucuk itu sana sini, itu namanya sogokan itu. Aku memberi kau hadiah ya, dengan syarat kau selamatkan aku daripada itu orang kezaliman. Silakan, sudahlah, jangan dak. Pokoknya aku selamanya, tidak bisa, karena selama itu jangan yang menyelamatkan mati duluan. Ngomong apa? Apa balik itu? Sudah selesai tersebut itu. Paham apa paham? Karena hakikat menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa jelas? Nah, itu tadi. Walau qala khudh hadza washtarihi lak kada ta'ayyana ma lam yurid tabassuta ay au tadulla qarinahu halihi alaihi. Apabila orang berkata, ambillah uang ini dan belikan itu untukmu,
maka wajib dibelikan barang itu. Tuh tak boleh di lain. Dia bilang, ambil duit masjidnya. Ya dah, kau tolong belikan karpetnya. Itu kan sudah yang ujung itu kan hijau, belikan yang merah lagi. Paham? Belikan sesuai yang dibilangkan. Jangan kau beli hijau lagi, beli yang merah. Kalau kau belikan hijau, kau tanggung balik. Nah, tuh sesuai dengan pesanan. Itu maksudnya tadi. Apa sekarang COD gitu ya? Sama kan? Tak sesuai, balik dibilang. Ada tak? Yang atau bayar di tempat, atau bayar dulu, ada kan? Nah, sekarang sudah enak yang begitu ya. Kau nak beli apa? Pesawat diantar orang ke Tungkal nih. Kalau kau nak beli asal ada duit. Betul apa betul? Apa lagi? Apalagi pesawat kau tuh, bisa dipotong bawa orang. Paham? La ilaha illallah Muhammad. Sekarang sebab modern, kedai-kedai yang besar-besar tak laku lagi di Jakarta tuh. Tanah Abang bangkrut dah. Tinggal abang cuma lagi. Tanahnya selesai. Karena orang belum murah dah. Dulu awan kalau dari Tungkalnya, ibu itu almarhum, kalau hari raya nih 2 hari sebelum Ramadan tuh berangkat ke Jambi dah. Beli baju sana sini di hotel. Itu dulu. Sekarang dah budak-budak telepon dia tengoknya. Mana bayar? Lebih mudah dah. Iya, dah takut lagi dalam perjalanan. Paham apa paham? Sekarang orang mengaji mudah di sini dah. Dulu kalau nak jadi alim kau mengaji di mana? Pergi ke Nurul Iman Jambi lah. Ya, atau ke Saadatul Darain lah. Atau ke situ ulama-ulama. Begitu. Balik ke Tungkal setahun sekali. Masa itu kapal laut 1 hari semalam baru sampai ke Jambi itu. Mana ada jalan darat kita dulu. Paham? Sejauh dari Mekah lagi pergi. Kita dari sini ke Jambi Jakarta 1 jam. Jakarta ke Jeddah itu 8 jam 50 menit. Dari Mekah Jeddah itu ke Mekah itu 1 jam setengah. Itu 12 jam sampai. Kita Jambi Tungkal sehari semalam, betul tak? Kita subuh berangkat dari Tungkalnya. Nanti kapal besar tuh bunyi subuh. Nanti asar siang tuh baru sampai ke Muara Sabak. Betul? Jalan semalaman tuh. Bercampur ikan, bercampur kerang, semua bau dalam tuh. Itu dulu. Kau tak merasakan itu. Kalau balik setahun sekali orang mengaji di situ. Paham? Sekarang enak mengaji, gurunya datang masih tak ngaji, botak kau nih. Iya. Ya, dikejar terus. Iya, tak ada juga ngaji, dapat ilmu. Betul. Tahan berjalan tuh ikut tahun baru yang meletup-letup tuh. Meletupkan iman kau. Tak ada apa cerita. Wallahu alam. Ya, cukup itu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.